Selamat malam, Pak. Malam, malam ini Pak, saya maaf ya, saya lagi kerja, jadi nggak oke, on cam ya. oke. Kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan coba tiga topik ya. Kemarin saya di housekeeping karena cuti lebaran dan saya sempat sakit, jadi kita lanjut tiga topik. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama hotel operation ya. Jadi kalau kamu nanti someday punya hotel atau jadi GM atau jadi owner representatif, kamu mengerti tentang operation hotel itu sendiri ya. Jadi kan operation itu biasanya dari rooms, F&B, dan sebagainya. Yang backgroundnya FO, sudah tahu day to day-nya ya. Jadi kita jadi FOM atau net manager, kerjanya itu mereview report-report semalam, night audit gitu ya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan one push button ya. Kalau zaman dulu itu di audit manual, sekarang by system langsung di closing tapi dicek besok paginya gitu ya. Prinsipnya sama, cuman apa sih mengkontrol antara bill manual dengan yang ada di sistem dengan nanti fisik uang atau fisik payment lainnya gitu ya. Harus sama, harus tally, harus balan gitu ya. Nah, banyak fraud atau kejahatan di dalam hotel ya. Hotel-hotel baik dari mulai dari bintang 2 3 4 5. Ya, karena kontrolnya yang nggak jalan ya. Biasanya hal yang kecil, kerjasama, housekeeping, sama front office, jualan kamar, kamarnya nggak di running di sistem. Biasanya dulu saya pernah nangkap beberapa anak dari OTA itu, dari Traveloka, dia kan sudah payment misalnya gitu kan, tapi tamunya no show. Terus waktu ada tamunya yang bayar cash sama dia, dipindahin folionya ke yang no show tadi. Case-nya diambil. Nah, itu banyak terjadi. Tapi senakal-nakalnya atau sepintar-pintarnya orang ngakalin, someday ketahuan juga. Jadi waktu itu ketahuannya by system ada 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 claim back bahwa itu no show gitu. Ternyata dirunningin sama anak itu dan anak itu alhamdulillah dikeluarin langsung gitu karena dia sudah melakukan penipuan ya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus aware gitu kan. Ini namanya perusahaan jasa, godaan-godaan, gangguan banyak terjadi. Tapi kalau kontrol hotelnya sudah jalan sedemikian rupa, kita sudah menutupi lubang-lubang untuk mereka bermain gitu ya. Permainan-permainan di operation biasanya sih tidak satu orang, dia melibatkan banyak pihak ya, karena housekeeping nggak mungkin jualan kamar sendiri kalau nggak koordinasi sama FO. FO juga sebaliknya dan sebagainya gitu ya. Nah, cuman memastikan bahwa kita sebagai FOM atau room division memastikan proses mulai dari check-in, check-out, reservation itu smooth gitu ya. Karena salah satu guest comment adalah nanti proses check-in. Berapa lama sih check-innya? Semakin cepat semakin baik ya. Nah, seiring teknologi juga sekarang banyak yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi orang check-in tapi sebelumnya sudah ada pre-reservation. Jadi datang tinggal siapin payment provennya aja langsung check-in. Jadi paling di bawah 3 menit gitu ya. Nah, yang jadi problem kan kalau hotel yang manual ya atau sistemnya masih harus ngecek dulu segala macam. Tamu berlama-lama di front office hanya untuk nyiapin kamar. Harusnya di atas jam 2 ya kamar sudah ready. Kita kan udah komit buat check-in time jam 2 ya. Jam 2 harus sebelumnya harus available ya. Kecuali memang yang problem kalau back to back ada grup ya. Kadang-kadang grup keluarnya jam 1. Grup yang baru datangnya jam 2. Cuman butuh waktu 1 jam. Kadang-kadang housekeeping keteteran ya megang 20 kamar, 40 kamar kan anak housekeeping juga terbatas ya. Paling satu shift nggak lebih dari 5 anak gitu kan harus membersihin sekian banyak kamar juga dalam waktu yang bersamaan agak sulit ya terutama dengan alatnya juga kan peralatannya dan sebagainya. Nah, ini contoh dari ini mungkin nanti saya skip aja. Eh, yang kedua dari sisi reservation, sekarang reservation sudah enhance ya.
Yang pertama menggunakan 360 degrees. Jadi tamu bisa what you see of what you get. Jadi kamarnya bisa 3D, kita bisa melihat kondisi kamar yang kita mau check-in. Jadi tamu booking sudah sesuai dengan kamar yang dia minta. Dan dia image-nya itu akan banyak. Kalau zaman dulu kan kita di kamar deluxe, tipe kamarnya cuman fotonya paling banyak 10 gitu ya. Kalau sekarang masing-masing kamar punya foto karakteristik sendiri, terutama foto-foto yang spesifik ya. Misalnya kamarnya itu di sudut gitu kan. Nah itu kan nggak semua kamar punya sudut kemiringan. Misalnya si kacanya kepotong sehingga nanti nggak bisa full view secara 100% gitu kan. Kepotong. Nah itu kan kita harus announce, gitu, harus bilang di website kita, di OTA bahwa ini kamar seperti ini gitu. Jadi nanti si tamu akan milih sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Nah, kegunaan dari enhanced reservation juga kita bisa yielding. Yielding itu bisa jual lebih mahal ya. Jadi kamar yang sama-sama tipe deluxe tapi view-nya yang satu full view, yang satu ocean view, yang satu gulf view, itu harganya bisa lebih murah dari city view gitu ya. Padahal kan secara cost dan expense yang ada di dalam kamar sama aja, amenities-nya itu aja gitu kan, cuman menangnya view. Nah dengan Yield Manager kita bisa ngebedain tuh harganya, yang ocean view harganya tambah 100.000 gitu ya. Ocean view plus bathtub tambahin lagi jadi 200 gitu. Nah ini adalah nanti namanya di revenue management kita bahas, gimana caranya kita memaksimalkan revenue walaupun tipe kamarnya sama, tapi bisa memberikan hasil yang berbeda. Itu namanya yield management ya. Nah biasanya revenue management akan setup dari awal bareng sama sales sama front office. Jadi dari room configuration itu kita siapin mana kamar-kamar yang bisa kita upgrade atau kita yielding gitu ya, yang sama-sama tipenya deluxe tapi view-nya beda, nanti harganya sama codingnya dibedain supaya tamu melihat bahwa ada perbedaan. Jadi perbedaan dari sisi harga worth it gitu bagi tamu karena dapat nilai ininya, dapat nilai apa namanya experience-nya dan sebagainya ya. Nah ini juga kemampuan sekarang reservation yang baik, revenue management yang baik, sehingga rate banyak hotel zaman dulu tuh rate-nya banyak banget saking gampang ngasih rate gitu ya. Rate yang bagus itu sudah terstruktur dari awal, jadi nggak ada lagi tambahan rate-rate di jalan dan sebagainya. Jadi waktu kita tahun depan kita bikin budget itu sudah jelas rate structure-nya gitu. Nah, banyak hotel lokal terutama ya. Jadi waktu bikin rate itu karena mungkin kita ganti orang sales, ganti dosemnya, rate-nya itu jadi tumpuk-tumpukan. Kadang-kadang ngebingungin tamu, bedanya apa sih rate ini sama rate ini? Padahal nature-nya sama, tipe kamarnya sama, length of stay-nya sama, dan sebagainya. Nah, ini juga PR baru di revenue management, gimana cara membuat restructure yang bagus gitu ya. Nah, nanti kan kita udah menggunakan booking engine. Jadi booking engine kita ada channel manager. Jadi di channel manager itu kita sudah setup harganya. Jadi setiap perubahan okupansi, itu nggak zaman dulu kan kita manual tuh. Okupansi 90% harganya jadi tipe deluxe, jadi 1 juta. Okupansinya 100% misalnya jadi 1,5 gitu kan. Nah dengan ada channel manager kan, kita langsung bisa kita setup, kita bikin fencingnya, pagernya. Jadi auto okupansi 60, harganya automatically langsung di harga okupansi 60, 70 dan sebagainya. Dan dari berbagai room type dan jenis rate-nya gitu. Jadi nggak banyak kerjaan manualnya, menghindari kesalahan human error ya. Kadang-kadang kan anak reservation saking banyaknya bookingan ada salah apa namanya, salah rate gitu kan. Kadang-kadang kesian juga gitu, anak reservation udah capek salah rate-nya kekecilan gitu kan, dia harus tanggung jawab ya karena revenue-nya jadi hilang. Dengan channel manager ini diharapkan kita meminimasi kesalahan-kesalahan waktu kita membuat rate gitu ya. Termasuk di dalamnya juga untuk tipe-tipe reservation, mana yang sudah guaranteed, sudah payment, atau masih tentatif, dan sebagainya. Jadi semua orang bisa lihat. Nanti problemnya juga jangan sampai nanti
ada sales manager yang karena ngerasa dia senior, dia ngeblocking kamar, tapi ternyata leads-nya nggak jadi gitu. Nah, kalau dengan adanya revenue management, si revenue manager akan melihat nih, oke, lu kasih gue kamar berapa, harga lu berapa. Nanti ditanya sales yang lain ada. Kalau ada sales lain, kamarnya harganya jauh lebih mahal, nah kita coba maksimalkan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita akan masalah juga kalau ini grupnya baru, harganya bagus. Tapi ini grupnya reguler nih, sering ini, cuman harganya memang sudah dari tahun ini memang harganya segitu. Nah, kadang-kadang kita memilih yang mana itu yang jadi problem. Kamar bisa terbatas. Nah, disinilah kemampuan seorang revenue management gimana supaya memaksimalkan. Sehingga kadang-kadang kita itu kalau hotel-hotel yang okupansinya bagus, selalu overbooking gitu ya. Kadang-kadang overbooking itu dilarang, tapi kita butuhkan juga gitu. Ada beberapa hotel yang sengaja biarin aja dia overbooking. Nanti juga kan nanti akan secara alamiah ada yang mundur, atau nanti waktu di rooming list nanti ada harga yang naik ke atas, mungkin ada sebagian yang cancel, ada sebagian masuk lagi dengan harga yang lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini PR dari kita orang reservation, revenue management, gimana memaksimalkan incoming reservation itu menjadi closing deal. Tapi yang masuk adalah harga-harga yang cukup maksimal, optimal gitu ya, sehingga hotel mendapatkan revenue yang terbaik gitu ya. Ini salah satu contoh, ini hitung-hitungan standar ya, gimana cara kita menghitung okupansi, mungkin sudah tahu semua ya. Terus gimana cara menghitung RevPAR. Nah, RevPAR ini kita lebih menghitung yang lebih real itu ke RevPAR ya, karena di RevPAR itu kan menghitung seluruh kamar ya. Kalau room okupansi kan hanya kamar yang terjual saja gitu ya. Tapi kalau RevPAR, kemampuan hotel menjual seluruh kamar gitu kan, jadi lebih kompleks gitu. Jumlah kamar lebih besar, tamunya lebih banyak. Mungkin RevPAR-nya harganya jauh lebih kecil karena pembaginya lebih banyak kan ya. Tapi kalau occupied kan ARR bisa tinggi karena pembagiannya dari okupansinya 75. Coba kalau okupansinya 100 mungkin ARR-nya atau RevPAR-nya bisa sama atau ARR-nya lebih besar. Tergantung dari rate structure-nya juga ya. Ini formula-formula yang harusnya sudah dihafal ya kalau di hotel ya. Karena ini nanti jadi KPI, Key Performance Indicators. Jadi saya sebagai GM akan nurunin KPI. Saya diturunin dari corporate. Corporate diturunin mungkin dari area Asia Pasifik. Area Asia Pasifik diturunin mungkin dari corporate office dari Amerika gitu. Turun. Nah, dari saya turun lagi ke sales. Nanti turun ke FO. Berapa kira-kira okupansi dari walk-in-nya, berapa okupansi dari rate dari mana segmen corporate dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh KPI yang nanti kita akan iniin ya. Ini satu contoh bahwa kita gimana cara menghitung okupansi, menghitung forecast ya. Bedanya forecast sama budget. Jadi kalau budget itu kan kita setup di awal tahun ya. Misalnya, kita mau bikin budget tahun 2023. Saya Agustus sudah mulai sibuk tuh bikin budget. Agustus prepare, September presentasi ke holding, ke area, ke corporate. Kalau di approve naik ke owner approve naik ke area dan sebagainya. Nah, kalau forecast dia akan rolling, akan bergerak terus. Mungkin budgetnya okupansinya 50% bulan Mei, tapi actualnya nanti mungkin bulan Mei tahun depan bisa di atas 50, bisa di bawah 50 ya, tergantung dari kondisi bisnis yang realnya gitu ya. Jadi bedanya forecast sama budget, kalau forecast lebih ke actualnya gitu. Kalau budget kan karena di setup di tahun sebelumnya, jadi kadang-kadang ada asumsi-asumsi yang mungkin berubah ya. Political situation, economic condition dan sebagainya sangat mempengaruhi dari tingkat hunian, harga jual dan sebagainya ya. Nah, selain itu operation kita cari cerita tentang housekeeping, engineering dan security. Di beberapa grup besar kayak saya, di bawah saya ada Director of Operation. Director of Operation itu akan membawahi RDM, engineering dan security. Jadi operation di bawah dia gitu kan. Saya membawahi misalnya sales, finance, operation udah ada di bawah dia, jadi di luar dari itu saya megang gitu. Nah, operation juga nanti ada KPI-nya, gimana cara tamu itu
akan menjadi loyalty market kita, dia akan melakukan recommended ke rekan yang lain, sehingga dari kita hotelnya yang dari yang brandnya itu akan menjadi loyalty market gitu. Jadi market yang loyal. Yang terakhir itu kan market advokat ya. Advokat itu artinya dia akan menyarankan ke teman-temannya, lo pakai di Marriott aja, ini lo jadi member ini aja, nanti akan dapat ABCD, lo di Accor aja atau segala macam. Nah, itu namanya market advokat. Di bawahnya adalah loyalty. Kalau orang udah loyal, dia akan pakai brand itu. Tapi kalau udah advokat, selain dia loyal, dia akan coba influence yang lain gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari keberhasilan kekuatan branding ya, branding value, branding equity, di mana brand itu bisa top of mind, sehingga orang, saya mendingan pakai Marriott dengan harga segini, gue dapatnya ABCD gitu. Terus gue langsung aja jadi member, gue posting ordernya di websitenya, karena dengan di websitenya nanti dapat diskon ABCD, kamar di upgrade segala macam. Nah, itu adalah beneficial yang kita kasih ke para member. Nah, kalau member udah loyal, ada satu hotel di Bali waktu bangun, pihak brand itu akan bilang, Bapak pakai brand saya, kita jamin 20% dari okupansi itu dari market loyal kita. Dan memang itu proven gitu, ternyata market loyalnya memang akan menggunakan terus kan gitu ya. Jadi 20% dari okupansi 70 itu datangnya dari market yang sudah ada, yang loyalty market. Jadi setidaknya bufferingnya udah aman gitu ya. Okupansi basicnya ada, dapat dari member dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu contoh struktur dari revenue ya. Kalau revenue-nya hotel bintang 3, bintang 4 biasanya rooms mendominasi ya. Kecuali kalau kayak Mulia, Shangri-La, ya di mana ballroom-nya gede, outletnya banyak, mungkin F&B-nya sama room bisa 50-50. Atau mungkin F&B-nya bisa 60%, room-nya hanya 40%. Nah, ini salah satu contoh, tapi secara umum di Indonesia, bintang 3, bintang 4, rooms revenue jauh mendominasi ya, bisa 60% ke atas gitu ya. Nah, kita cerita tentang global distribution. Jadi zaman dulu sebelum ada sekarang OTA dan sebagainya, bookingan hotel itu menggunakan jalurnya airline ya, pakai GDS, Global Distribution System. Kayak Sabre, Amadeus, yang kalau kita pesan pesawat zaman dulu kan yang layarnya hijau gitu, ingat nggak? Nah, itu tuh adalah salah satu contoh distribusi dari hotel. Dulu kalau kita mau nginep di Amerika, kita kan nggak tahu nomor teleponnya hotel di sana di Amerika, kita booking dari Amadio aja. Nanti di situ ada rate-nya, udah ada contracting-nya gitu ya. Nah, tapi ini sekarang udah jarang dipakai, OTA sudah mendominasi. Jadi sekarang orang mau ke hotel itu jalurnya banyak. Ada yang melalui website, ada yang melalui tadi GDS atau OTA dan sebagainya ya. Ini adalah flow dari tamu masuk ke dalam hotel. Nah, website juga harus dipikirin nih. Banyak hotel-hotel lokal yang websitenya itu kalau diakses lama. Kedua, tampilan tidak menarik. Terus tidak ada interaktif, tidak nge-link ke sosial media dan sebagainya. Nah, itu yang problem PR bagi brand-brand lokal tuh. Makanya sekarang kalah dengan OTA, karena OTA kan gampang. Udah kita bisa compare harga yang termurah di lokasi mana sih, yang daerah Menteng yang paling murah, atau di daerah Bandung, di daerah Dago mana yang paling bagus, paling murah dan sebagainya. Nah, kalau websitenya kita kurang perform ya akhirnya trafficnya sedikit. Seharusnya kita banyak tamu terutama tamu member kita ya, menggunakan websitenya. Karena dengan website kita nggak usah bayar komisi kan ke OTA ya. Karena kita OTA itu kita dipotong, misalnya harga 1 juta. Kita ada komisi misalnya tergantung kontrakting ya dengan si Traveloka-nya. Ada yang mulai dari 14% sampai 27%. Ya kalau kamu dapat 20% kan dari 1 juta dipotongnya 200.000. Kamu dapatnya cuma 800. Tapi kalau kamu booking ke website kita langsung dapatnya 1 juta, nggak ada potongan commission kan. Nah, itu adalah keuntungan kalau website kita
bagus gitu ya. Jadi tamu prefer booking dari website kita. Ini contoh dari struktur organisasi hotel bintang 5, bintang 4, dari GM dan turunannya. Ini biasanya Escom ya, mulai dari finance, resident manager, engineering, sales, dan sebagainya. Nah sekarang beberapa hotel sudah berubah, kayak Accor, kalau Ibis, jadi di sini paling cuman satu GM, satu di sini lagi yang megang admin ke bawah, jadi ada 2 orang aja megang. Nah itu dari sisi cost lebih murah gitu ya. Tapi karena mungkin operationnya tidak terlalu kompleks ya. Tapi kalau operationnya kompleks ya agak repot. Ya, kayak Amaris gitu kan. Kamar doang, jualannya bed and breakfast. Karyawan mungkin 6 orang, 12 orang, sisanya daily worker, trainee, dan sebagainya. Dari satu sisi servisnya besar. Tapi dari sisi lain mungkin ya kesian karyawannya juga akan terus DW terus gitu ya. Yang kontrak ya itu aja gitu ya. Ini contoh tahun 2000 yang lalu jumlah hotel di dunia ya. Hilton masih mendominasi, tapi nggak tahu kalau sekarang tahun 2023 mungkin ada perubahan, ini masih tahun sekitar 2021. Yang top 10-nya ada Hilton, Marriott, Hyatt, dan sebagainya. Oke, lanjutnya kita masuk ke topik di operation. Sekarang ke F&B dulu ya. Tampilannya sudah ada? Sudah terlihat belum? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, F&B juga menjadi suatu pola baru, apalagi kemarin waktu kita pandemi ya, beberapa hotel tuh kayak Borobudur, Shangri-La, Mulia, dia kan destinasi ya, orang makan ke Shangri-La, itu tuh kayak weekend itu kan breakfast rame gitu ya. Nah, waktu pandemi kan nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya berkreasi lah, jadi jualan, jualan take away gitu kan. Zaman dulu mana ada Mulia jualan take away, Shangri-La jualan take away, tapi karena pandemi, akhirnya dibutuhkan kreativitas. Nah, sales sama si produk, chef, mencoba menjual apa sih namanya yang bisa di take away dengan harga yang masuk ke berbagai segmen gitu ya. Malah Ismaya Group yang punya restoran-restoran cukup besar, karena dia stoknya kebanyakan, dia jual stoknya malah gitu dengan harga pasar gitu, karena daripada dia rusak mendingan dia jual, balik modal lah ibaratnya gitu ya. Nah, dengan kondisi kemarin kejadian pandemi itu akhirnya F&B lebih kreatif sekarang. Jadi F&B akan didominasi oleh kreativitas baik dari chef maupun FBF-nya ya. Nah, jualan F&B ini kan jualan yang agak berbeda dengan kamar. Kalau kamar kan jualan kamar, ya sudah selesai. Kalau ini kan F&B mulai dari presentasinya, terus dari rasa, ambient, banyak faktor variabel gitu ya. Kalau kamar kita jualan kamar kelar, gampang gitu ya. Nah, jualan F&B ini kan spesifik. Udah gitu ada food cost-nya yang cukup mahal. Jadi kita harus benar-benar gimana kita memplanning mulai dari menu planning ya. Banyak hotel terutama yang chef-nya jam terbangnya belum tinggi gitu ya. Dia misalnya si chef ini background-nya dulu lama di Japanese cuisine gitu ya. Waktu dia jadi chef, padahal ini coffee shop, loh, 10 menit lagi. Ini coffee shop, menunya kebanyakan menu-menu Jepang gitu kan. Padahal coffee shop kan harusnya menunya lebih lebih internasional dan nasional gitu ya. Nggak Japanese saja, tapi mulai dari internasional, Asian, Chinese, Indonesia, dan sebagainya. Akhirnya barang-barang banyak di stok. Ini nanti kalau ini mati, saya lupa ini belum saya ini, nanti kita login lagi aja ya. Jadi karena ada satu topik lagi ya. Kalau misalnya ini mati 10 menit. Nah jadinya banyak masalah stock management ya. Itu yang menyebabkan cost tinggi. Karena barang-barang akhirnya rusak atau barang-barang banyak yang hilang gitu kan. Malah saya ngalamin ada satu chef beli, nyampe si chef itu keluar 2-3 tahun lagi barangnya masih ada di store dan nggak keluar-keluar. Berarti itu emang antara menu
management dengan stock management nggak nyambung. Kan harusnya kita tentukan dulu menunya apa nih. Menunya Indonesianya ini, turunannya berarti bumbunya ini, seasoningnya ini. Terus kalau ada menu Asian atau Chinese, turunan apa namanya, seasoningnya, apa namanya, rempah-rempahnya segala macamnya seperti ini gitu kan. Nah nanti baru disetok barangnya sesuai dengan menu yang akan dijual gitu. Jangan barang nyetok dulu baru menu dipikirin, itu banyak yang salah seperti itu ya. Akhirnya ngalamin food cost-nya tinggi dan sebagainya. Nah, food cost ini juga mempengaruhi parameter yang sangat penting di dalam F&B. Keberhasilan F&B salah satu KPI-nya adalah food cost ya. Nah rata-rata food cost yang makan profit itu gitu karena manajemennya nggak benar. Nah, cara memanagenya ya harus ada daily flash food cost. Jadi kita kontrol si chef gimana cara memanage food cost dari hari ke hari, mingguannya seperti apa, bulanannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti juga banyak sekarang udah F&B yang punya sales sendiri, dia punya digital marketing sendiri. Jadi dia bikin konsep melakukan ngeblast promo sendiri, tapi konsep bersama gitu dari chef, dari FB manager, bikin produk apa yang mau dijual, nanti metode promosinya, sosial media pakai apa, tampilan seperti apa dan sebagainya. Kalau pakai influencer dari mana dan sebagainya. Nah sekarang F&B sudah juga lebih ke depan gitu dibanding dulu kan F&B hanya pelengkap saja, menunggu grup dari sales, grupnya ada meetingnya ya dia jualan meeting, grupnya ada weddingnya ya dia dapat wedding, tapi sekarang dia harus berdiri sendiri gitu ya. Nah, kemampuan seorang FB manager yang baik yaitu dia bisa memanage tim, memanage cost, dan menghasilkan kontribusi profit ke baik ke owner ataupun ke hotel secara keseluruhan ya. Banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan seorang FBM ya, dari economic situation seperti kemarin kan pandemi, sebagus-bagusnya ya kondisinya juga terbatas ya. Terus kalau kamu di daerah tertentu kayak di mana Labuan Bajo mungkin ya, bahan-bahannya kayak nyari resources kayak salad itu susah gitu kan. Nah gimana caranya gitu, karena kalau bintang 5 kan saladnya harus bagus. Nah kalau kamu beli dari Jakarta mungkin jatuhnya mahal. Apakah mungkin di Labuan Bajo ada hidroponik kayak atau bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk provide barang-barang yang selama ini kita beli dari luar Labuan Bajo gitu ya. Kayak kemarin kejadian itu kan kebanyakan barang-barangnya adalah ngambil dari Jakarta. Kalau hitung-hitungan secara bisnis ini costnya mahal banget gitu ya. Tapi karena ini untuk kegiatan kenegaraan mungkin ya. Nah ini kan struktur semua level ya, mulai dari mungkin dari supervisory, dari junior manager, naik ke section, naik GM naik area naik director mungkin naik ke owner kali ya. Nah ini secara umum memang semuanya nggak di F&B aja, di semua departemen kita harus membuat planning. Kira-kira planning juga harus dibikin aktualisasinya, decision makingnya, terus mengkontrolnya gimana supaya semua departemen revenue center di hotel menghasilkan revenue ya. Nah ini konstrain-konstrain yang ada di F&B nanti materinya saya kasih. Pengaruh dari kondisi daerah juga ya, misalnya di daerah tersebut daerahnya nggak boleh jualan miras, berarti kamu kan juga terbatas ya, nggak bisa jualan miras, jualannya paling yang nggak ada alkoholnya gitu kan. Atau ekonomikalnya di daerah situ atau sosialnya juga misalnya dibatasin harus orang lokal itu ya, kadang-kadang kita kesulitan juga ya. Kadang-kadang belum tentu orang lokal siap untuk manajer gitu ya. Kadang-kadang kita di daerah tertentu itu yang remote island nyari supervisor aja susah gitu yang mau ke situ, makanya kita harus ekstra ya, nambah apa namanya, nambah ngasih dormitory, nambah allowance supaya menarik orang mau pindah ke hotel tersebut ya. Ini contoh-contoh dari yang harus kita bikin. Nah ini kan meal experience itu menjadi penting sekarang. Gimana orang makan kan sekarang tidak hanya makan aja, dia sekarang bisa lihat perubahan situasi ya.
Orang pasti foto dulu, update dulu di Instagram, baru makan, baru ngerasain. Belum tentu makanannya enak, tapi kalau presentasinya bagus, dia langsung upload dan sebagainya. Nah, kita harus pikirin tuh presentasinya supaya di sosial media kita bagus. Ya produknya juga harus kualitinya harus bagus saya rasa. Karena produk yang bagus, presentasi yang bagus akan membuat tamu akan datang kembali ya. Ini contoh ini nanti tinggal dibaca aja. Nah, selanjutnya ada tinggal 3 menit. Kita masuk ke yang terakhir, forecasting. Ntar kalau mati, kita sambung lagi ya, itunya masuk lagi aja itunya ya. Nah, yang terakhir ada yang terpenting ini saya mau titip pesan. Kadang-kadang banyak sales itu apa ya, maksudnya nerima market itu nunggu doang gitu. Nah, kita harus melakukan sales forecasting yang tepat. Apalagi sekarang revenue management sangat dibutuhkan di beberapa hotel ya. Salah satu contohnya adalah gimana kita memanage di hari-hari yang low occupancy itu menjadi terlalu keisi gitu. Jadi jangan biarkan sales itu hanya duduk manis nunggu telepon doang. Setiap hari kita drill down mereka, mulai dari sekarang okupansi segini nih, kita closing berapa nih akhir bulan, minggu ini berapa gitu. Nah, forecasting ini kita butuhkan ya. Satu yang pasti buat owner, kita ngasih kan mengalihkan investasinya, juga buat bank, buat investor, terus orientasi bisnis, buat operation juga nanti kalau forecast-nya benar kan rooms akan prepare berapa sih manning-nya, F&B akan siapin seating capacity-nya berapa banyak, jangan sampai nanti tamunya banyak ternyata coffee shop-nya nggak siap, jadi kudu nambah kursi bangket dan sebagainya. Nah, forecasting ini kalau yang benar, dia hotel kayak Le Méridien gitu ya, karena dia hotel udah 20 tahun, 40 tahun, itu forecastingnya dia tuh bisa tepat karena trennya udah ketahuan gitu, marketnya sudah terbentuk. Jadi kalau kamu forecast sekarang ini closing 70% gitu, nanti malam tuh biasanya cuman bedanya 5%, bisa 65 atau 72, itu saking tepatnya akhir bulan itu bisa tepat gitu. Nah, itu yang bagus tuh gitu. Jadi kita bisa memforecast angkanya presisi gitu. Nah, kalau angkanya presisi kan secara bisnis sangat menguntungkan ya bagi apalagi kalau kamu perusahaannya itu publish listed ya. Jadi kan publish listed itu dia harus exposure angka kira-kira akhir bulan closing berapa. Tapi kalau forecastingnya kamu nggak benar, nanti kan kelihatan banget ketidakmampuan melakukan forecastingnya. Actualnya ternyata 1000, di forecastnya closing 1,5, jauh banget gitu kan. Nah, itulah satu contoh dari forecasting. Tinggal 1 menit nanti pindah lagi ya. Nah, biasanya nanti kita di revenue management itu ada namanya demand calendar. Dari sini kita bisa lihat nih, okupansi dari hari ke hari gitu ya. Tampilannya ada yang grafik seperti ini, ada juga yang tampilannya berbanjar. Ke bawah ini tingkat huniannya 63%, 70 segala macam. Nah, di tanggal-tanggal sepi, nah kita harus bikin forecasting tuh sama si ini. Kira-kira mau diisi apa, kita mau bikin program apa supaya jualan kita atau supaya kamar kita keisi nih. Jangan sampai kosong ya. Nah, itu gunanya seorang revenue manager. Jadi revenue manager akan memecut memecut si tim sales, anak Evo untuk jualannya lebih semangat. Oke, bisa masuk lagi ke ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini satu contoh ini ada satu contoh hotel di Australia, di Sydney. Jadi dari segi segmen, marketnya dia dari corporate, leisure, dan sebagainya. Nanti kita mau ngeliat nih, kita compare hotel kita berbanding dengan kompetitor.
Nah, berapa banyak sih okupansinya, tumbuhnya berapa persen gitu kan. Nah, kita bisa melihat kemampuan kita berbanding dengan kemampuan hotel lain di dalam konsep seperti apa gitu ya. Ini dibutuhkan untuk menghitung nanti apa namanya performan hotel kita gitu ya. Nah, ini satu contoh di revenue management namanya monthly pickup analysis. Jadi kita akan bikin forecast itu 3 month forecast ya, dari misalnya kita bulan Januari kita forecast Februari, Maret gitu ya. Jadi Januari kita closing, misalnya Februari atau Maret nih. Maret kita Januari kita closing di 51. Ternyata forecast-nya 51, ternyata closing-nya 35. Nanti sama Februari kita closing-nya forecast Februari di 40, ternyata closing-nya bisa 45 dan seterusnya ya. Nah, ini biasanya tren ini nanti kalau algoritmanya kamu benar, itu akan membantu kita sebagai revenue management membuat forecasting itu menjadi presisi gitu ya. Tapi kalau algoritma kamunya nggak benar, misalnya harganya karena okupansinya rendah, kamu turunin gitu ya. Bukan begitu cara revenue management yang baik, bukan harganya diturunin. Kalau harga diturunin nanti algoritmanya akan membaca bahwa terjadi discounted rate gitu ya. Kamu bisa dengan harga yang sama, kamu kasih turunannya aja, misalnya dikasih diskon FB, diskon apa, supaya tren kamu harganya tetap segitu. Ingat bahwa menurunkan harga itu sangat mudah, tapi naikinnya lagi agak susah. Nah, itu yang jadi PR bagi kita semua. Jadi waktu kita bikin strategi harga itu, kalau kita disebutnya panic selling gitu ya, okupansi lagi rendah, kompetitor kita udah penuh, kitanya panik, kita main banting aja harga dulu. Banyak tuh hotel-hotel yang IoT-nya ditiban, diturunin, dan segala macam. Akhirnya rate-nya up and down gitu, nggak bagus tuh ya. Kalau rate-nya up and down itu nggak bagus, jadi nanti akan jadi problem bagi hotel tersebut waktu nanti dia mau bikin budget ke depannya ya. Nah, ini contoh kalau ini mau kayak jenis curve sama. Hari ini kita melihat 80 hari ke depan, 8 hari ke depan masih okupansi masih di bawah 20%. Nanti mendekati harinya ini akan naik ya harusnya ya. Karena ada ada room pick up, ada yang apa namanya? Ada yang booking dan sebagainya. Ini satu contoh kalau kamu bikin forecasting yang sangat basic dasar ya. Cukup kamu di sini diisi yang yang sudah on the book berapa, yang sudah payment sudah pasti, sudah confirm, terus kira-kira yang diharapkan akan pick up. Ini biasanya kita lihat dari kebiasaan walk-in ya. Jadi ada satu hotel, mungkin hotelnya di lokasinya prime, itu setiap jam 6 sore itu banyak pick up gitu ya. Dari OTA kayak, atau orang walk-in, segala macam. Nah, tren ini kamu akan tahu nanti rata-rata pick up-nya 5 kamar, 15 kamar, 17 kamar. Nah, kamu tinggal bikin forecasting-nya aja. Dari on hand ditambah expected pick up, itulah forecast yang harus kita achieve. Nah, ini harus kamu sebelum pulang kasih tahu anak front office harus bisa closing segini ya. Ini udah target kita gitu kan. Nah, nanti dari situ akan dibagi yang pick up itu terdiri dari dua, ada individual atau dari grup. Kalau minus berarti ada grup yang cancel tapi individual masuk. Jadi 0 karena ada yang cancel, ada yang masuk. Ini individual pick up 5 tapi grupnya ada yang cancel 1 dan sebagainya. Ini yang paling sederhana ya kalau kita bikin forecasting seperti ini. Cuman ada on the book plus expected pick up. Biasanya ini bagi hotel yang nggak punya revenue management system nih, bikinnya manual pakai Excel, dia modelnya gini. Nah, kalau udah mulai agak advance, per segmen, lebih advance lagi, per room type, lebih bagus gitu ya. Nanti per segmen kira-kira yang udah on the book berapa, nanti pick up-nya ke per segmen. Nah, dari situ kita bisa lihat trennya. Rata-rata yang pick up itu segmentasi apa sih? OTA kah? Wholesale kah? Dan sebagainya ya. Nah, ini tuh dianalisa di revenue management meeting, tuh dianalisa. Dari analisa itu menjadi strategi kita. Kedepannya gimana sih strateginya, cara mengisi kamar sehingga maksimal. Okupansinya bisa di atas 70, ARR-nya bisa di atas misalnya 1 juta gitu kan. Itu dibutuhkan
algoritma yang benar gitu ya. Jangan algoritmanya yang tadi ditiban-tiban harganya akhirnya apa namanya tuh eh, eh, nggak maksimal revenue-nya. Oke, ternyata sudah selesai untuk 3 materi ini. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti saya kirim materinya plus videonya ya. Selanjutnya, UASnya kapan nih? UAS Kalau UTS-nya kapan, Pak? apa? UTS? Oh, saya jadi cuma UAS aja sekali ya. Ini kan untuk kelas LJ. Jadi nilainya UTS sama UAS jadi satu sama saya. Jadi sekali aja UAS sudah merangkap UTS ya. Belum ada schedule ya dari kampus. Belum sih, Pak. Ya, nanti saya tanya deh ya. Nanti saya kirim materinya. Oke, kalau nggak ada lagi berarti kita ketemu Rabu ya. Kalau masih ada kuliah lagi Rabu berarti kita ketemu. Oke, thank you and see you. Rabu ini ya, Pak? Ya, see you Wednesday ya. Thank you. Ya. Ya, makasih Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak.